Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Di studio kali ini kedatangan tamu istimewa. Nama bekennya Mbak Wina Bojonegoro. Mbak Wina apa kabar? Alhamdulillah diparingi sehat walafiat tur ya keluwihan daging. Keluwihan daging. Keluwihan daging. Mbak Wina wis berapa hari di Jogja? Jogja dari tanggal 30, ini hari ketiga. Hari ketiga. Terakhir Besok bongkar pameran, cus ke Surabaya. Balik, enggak Surabaya, ding, kaki Gunung Arjuno. kaki Gunung Arjuno, ya benar. Ya beliau ini Mbak Win dan suami itu tinggal di pelosok di kaki Gunung Arjuno. Tapi tempatnya asik, aku pernah ke sana. Di tengah hutan ya. Ya, Seolah-olah di tengah hutan. Diciptakan begitu. Tempatnya luas banget, terus jarak antara tempat Mbak Win sama rumah tetangganya itu jauh banget. Tapi keren. Suatu saat nanti aku akan podcastan di sana. Podcastan di kono Mbak Win. Sip. Jangan salah loh. Tempat itu namanya Omah Fatma. Omah Fatma. Dan banyak pohon jenitri, pohon lanang, pohon jati, pohon jarak kepiar. Jadi yang mau ekoprint, sekalian kayak gitu. Besok ke sana sekalian bawa kain. Nah, Mbak Wina ini perempuan yang multi talenta. Suwi bu banget. Penulis ya. Habis itu pengusaha ya. Alhamdulillah. Terus apa mana Mbak Wina? Sebenarnya manajer pelukis handal. Manajer suami saya. Bu manajer ini ya. Sekarang bukan mengurus. Sejak 2021 saya mendirikan Perempuan Penulis Padma. Perempuan Penulis Padma. Ya, itu sudah beranggotakan 111 orang penulis-penulis Indonesia, bahkan beberapa tinggal di luar negeri. Jadi 111 orang. 111 orang. Sekarang anggotanya. Itu yang ada kelasnya itu ya? Ya, awal mulanya dari kelas menulis. Jadi saya itu punya penerbitan namanya Padmedia. Kemudian saya kembangkan menjadi Akademi Menulis Padmedia dan muridnya wis akeh. Alumni ini mau diapakan? Akhirnya oke, kita bikinkan perkumpulan dan resmi berbadan hukum. Namanya Perempuan Penulis Padma. Ketuanya adalah Ibu Wilis Arif Afandi. Saya hanya founder saja. Mbak Win founder, ketuanya Bu Wilis, istri dari Pak Arif Afandi. Semua udah pada kenal. Nah, ngomong-ngomong sebelum makin jauh ini ya, ini kan udah jelas ini perempuan sibuk banget. Habis itu yang dikerjakan keren banget, bedo banget karo aku ya. Kenalin dulu deh sama teman-teman di luar sana. Siapa Mbak Wina ini sebenarnya? Siapa beliau ini sebenarnya? Kalau penulis-penulis yang berada di ranah tulis menulis pasti udah kenal. Yang belum berada di ranah sana, yang bukan penulis, mungkin perlu diperkenalkan. Siapa tahu nanti tertarik untuk ikut kelasnya. Oke. Baiklah para pemirsa. Saya Wina Bojonegoro yang saat ini sudah memiliki cucu 4 mau 5. Cucuku wis kuliah, Mbak. Sing nomor 1. Oh iya? Berarti. Dan sekarang ini saya mengampu kelas menulis Padmedia. Apa saja kelasnya nih sekarang? Agustus akan ada kelas menulis kelas menulis resensi film. Kemarin kelas cerpen. Kemudian sekarang yang sedang berlangsung adalah kelas menulis novela. Nah, kemudian ada kelas menulis resensi film. Dan saya kemudian di dunia tulis menulis saya mendirikan tadi Perlima ya, Perempuan Penulis Padma. Tetapi sebenarnya cari duitnya tuh bukan di situ. Penerbitan Padmedia, kelas menulis Padmedia itu hanya untuk bersenang-senang.
Untuk ya. hobi. Karena jiwa saya menulis. Cari duitnya itu melalui Patmatur Organizer. Jadi mau piknik kemana Anda, seluruh dunia bisa kami bantu. Bahkan piknik yang rada mainstream ya, misalnya golf ke Australia, ke New Zealand. Ayo. Kemarin kita sudah pernah bawa golf ke Thailand. Ke Thailand ya hanya untuk golf doang. Ya, Ada. golf deh ini Merapi kuno wis apik loh. Ya para golfer itu setiap lapangan menurut mereka itu punya Punya tantangan sendiri. sama dengan orang main sepeda. Nah gitu, jadi Anda mau golf di mana? Atau mau wisata budaya? Pernah saya bawa rombongan dari Senayan ini ke Bali. Udah bosen Mbak Bali gitu. Enaknya kita ini aja ya, ke desa wisata. Kemudian mereka saya bawa ke desa wisata, diajak menari, diajak menabuh gamelan, minum degan dan gorengan di tepi sawah. Lu seneng. Malah seneng. Jadi begitulah. Jadi saya tuh seneng kalau pelanggan saya itu punya pengalaman yang tidak biasa untuk berwisata. Jadi ayo jalan-jalan. Yang pengen jalan-jalan bareng-bareng rombongan nanti bisa hubungi Patmatur. Ada Bulan madu ya iso. bulan madu juga. Honeymoon. Jadi semua paket Mm-mm. bisa dihandle. Bahkan lansia trip loh. Si lansia trip itu piye maksudnya? Jadi lansia trip itu kan gini, biasanya usianya 60 ke atas ya kan. Minimal 10 orang. TL-nya itu adalah para medis. Oke. Jadi TL-nya itu para medis dan dia sudah certified tour leader. Gitu. Terus kegiatannya apa aja mereka? Ya tetap jalan-jalan, tetapi kita memilih tempat-tempat yang aman dong, yang tidak naik-naik gitu ya, yang Disesuaikan dengan kapasitasnya. tidak terlalu melelahkan. Terus banyak kongko-kongkonya. Oh iya. Nenek-nenek kakek-kakek ya. Nenek-nenek Gitu. kakek-kakek. Wah, berarti paketnya lengkap ya. Apa aja ada. Mau Apa aja family, bisa di-arrange. betul. Mau yang sulit-sulit naik gunung Arjuna ada. Mau diving ada. Bisa juga. Itu sejak kapan itu Patmatur itu? Patmatur itu berdiri 1 Oktober 2011 ketika saya resign dari Telkom. Ketika itu saya mau keluar tuh udah mikir-mikir apa ya bisnis yang bikin saya senang tapi tidak terlalu menguras energi Dan duitnya banyak. ya. Duitnya banyak itu relatif karena ada proyek yang karena saya promosi akhirnya nggak bati. Ada itu. Ada proyek yang karena saya salah hitung tekor, ada. Tapi itu pengalaman. Dan pengalaman itu adalah guru yang paling baik dalam kita Iya benar. berbisnis dan mengarungi kehidupan yang keras. Benar. Usaha itu keras. Usaha itu keras. Aku juga punya pengalaman salah hitung. Ya, gitu ya. Aku di sini kan juga ya semacam tour tapi lebih ke spiritual, perjalanan spiritual. Ya tetap sama, pergi ke candi, pergi ke pantai, tapi ada muatan-muatan spiritual. Dan aku sering kali salah hitung. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting seneng. Kalau aku tuh kasusnya lucu Mbak, salah pengertian gitu ya. Aku memesan rangkaian bunga melati kepada seorang pembuat rangkaian bunga. Untuk apa? Untuk dikalungkan pada tamu saya di Majapahit Hotel. Begitu datang itu rangkaian melati segede gini. Rangkaian melati segede gini untuk manten itu satu rangkaian 250.000. Budgetku meng 20.000. Herokono. Lah kan biasanya rangkaian kalau untuk ucapan selamat datang kan bukan melati tuh ya. Aku
aku minta Melati. Kalau di Bali kan Kamboja. Nah ini Surabaya. Karena itu gini ceritanya, saya baru buka tour. Tamu pertama saya adalah teman seruangan. Ini tamu kedua. Tamu pertama dari umum, tapi tamu kedua untuk Patmatur. Aku ingin memberi sesuatu dong, secara ini untuk nama Patmatur gitu kan, untuk promosi. Untuk branding. Ternyata 250 bunganya orang badi. Badi. Jadi tekor 225. Iya, akhirnya setelah dihitung emang nggak badi. Karena labanya yang seharusnya 200.000 per pack itu hangus kena bunga. Tapi itu jadi pengalaman luar biasa untuk yang ini ya, untuk pesertanya ya. Bayangin dapat nginepnya di Majapahit, dapat rangkaian Melati segede gitu. Waktu mereka nikah aja belum tentu dapat. Nah, bahkan ada yang besok paginya tuh rangkaiannya tuh dibawa ke tasnya, dibawa jalan-jalan ke Madura. Aku dalam hati, ya kamu bahagia aku. Tapi menyenangkan. Setelah aku menjalani menjalankan proyek ini, walaupun Rabadi ku tetap seneng. Ya. Ngelihat orang lain seneng itu loh. Jadi konsep wirausaha yang saya pegang sampai saat ini adalah everybody happy. Iya, tamunya happy, iya staff saya happy, kru pendukung happy, saya happy. Kalau saya happy apa? Ya karena Badi toh. Kalau kru happy dari mana? Bayarannya lumayan di atas rata-rata, terus dapat tips dari dari pusat olahraga mungkin, atau dari tamunya mungkin gitu kan. Kru itu kan banyak ya, ada kru base, ada guide, ada TL, bahkan runner. Itu semua kan harus dipikirkan gitu Mbak. Jadi konsepku ngono, orang muluk-muluk everybody happy. Yang penting semua yang terlibat itu bahagia. Betul. Benar sih. Pekerjaan yang paling enak itu ya, pekerjaan di mana kita senang melakukannya. Ya, itu menjadi bagian dari hobi kita. Hobi tur badi. Ya, dan badi. Bahasa saiki cuan. Bener-bener. Terus kemarin waktu pandemi berdampak ora? Sangat berdampak. Itu nol. Dari pandemi awal sampai pandemi sampai akhir. 2022. Jadi hitungannya tuh 2,5 tahun ya, karena kan mulainya Maret ya itu ya. Awal Maret itu saya tamu ke pending banyak itu. Bahkan sampai sekarang nih ada yang tamuku belum jalan karena ke luar negeri pakai Brunei Start Surabaya. Sampai sekarang Brunei Start Surabaya belum jalan. Jadi ada beberapa tamuku yang ini tuh masih belum happy, ini masih bermasalah. Tapi yang lain-lain yang tertunda saya sudah tidak punya utang, sudah mereka semua sudah jalan. Nah, kemudian tinggal yang ini satu grup ke Korea ini yang pakai Brunei. Nah, kemudian yang lain-lain kan nol nih. Akhirnya saya gimana supaya tidak gila? Saya buka kelas menulis itu, Mbak. Oh, kelas menulis itu karena karena pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus di Oma Padma aku ngajak tetangga bikin abon ikan ya toh, bikin macem-macem. Terus untuk saya sebagai penulis, saya harus buka kelas supaya saya tidak gila. Nah, akhirnya kita bikin kelas itu. Yang pertama gratis, yang kedua bayar. Sungkan aku sama teman-teman yang jadi pengajar. Aku kan kepala sekolah. Nah, guru-gurunya kan konco-koncoku ya, teman-teman penulis. Tapi ya penulis-penulis top nasional seperti Damuri Muhammad, Oka Rusmini, Anton Kurnia, banyak lah. Bahkan yang jauh-jauh Faisal Odang, yang dari UK juga ada, dari Paris. Aku mengikuti itu kelas menulis, tapi sampai sekarang aku belum jadi muridnya.
Ya, ikutlah kalau lagi banyak waktu ya, Ya karena kuwi. Kan aku lihat itu ada PR-nya, ada iya ininya. dong. Wah, itu Ada waktunya yang Lah, belum. terus untuk apa ikut sekolah kalau nggak ada Lah, PR? iya. Wah, ini serius sih. Lah, sementara aku sih gurung serius. Nah, terus itu Mbak akhirnya berkembang ke kelas novela, dua kali kelas novela. Oh, udah dua angkatan ya. Kalau yang cerpen itu sudah 9 angkatan. Dan setiap angkatan itu ada bukunya. Nah, ini sekarang kita lagi jalan kelas novela batch 2 dan pelatihan singkat 2 kali pertemuan untuk bagaimana menulis resensi film. Wah, ini Agil. Keren banget. Gil, kamu ya, Gil. Ini online juga kan? Online. Gurunya dari Semarang. Gil, daftar Gil. Dia udah mau dia mau siap-siap untuk tugas akhir, dan tugas akhirnya juga penulisan. Penulisan drama. Skenario. Aku aktris terbaik lomba drama 5 kota Jawa Timur tahun 88. Referensinya nggak main-main. Dan aku beberapa kali syuting di TVRI ya, TVRI Jakarta yang menanti Mentari Pagi. Kalau yang Surabaya tuh fragmen-fragmen yang setengah jaman itu. Tahun berapa itu? Terakhir aku syuting tuh 92. 92. Pas hamil. Anakku yang pertama menyusui, tapi aku nggak ngerti kalau aku hamil. Itu syuting aku di Malang, itu yang terakhir. Berarti artis ini, mantan orang terkenal. Pakai hashtag kayak aku, mantan orang terkenal. Mantan artis. Cuma luar ya, biasa. itu masa lalu yang bagaimanapun juga masa muda itu harus diisi dengan hal yang positif yang supaya positif. Kita nggak menyesal ketika sudah tua. Iya. Loh aku belum melakukan itu, loh aku belum gini, belum begitu. Berani mencoba banyak hal. Betul. Jadi ketika sudah tua kita melihat perkembangan yang ada itu tinggal senyum aja. Aku sudah pernah gitu. Tapi ini contoh yang keren. 92 itu terakhir syuting film. 92 itu aku sih sekolah. Berarti saya umur berapa Mbak Win? Aku tahun depan 60 Mbak. Tahun depan 60. Usia 60 dan masih produktif. Luar biasa. Aku kalau ada orang kelihatan loh. Aku kalau ada tamu Mbak ke tempat yang aku belum pernah, aku biasanya aku ikut turun. Tapi ini mau ke Jepang aku nggak ikut karena pasporku entek. Paspornya habis. Resepnya apa? Kok usia 60 tapi masih kelihatan lebih muda dari usianya? Resepnya bergaul dengan anak muda. Oh, oke. Jadi makanya ngumpul larek nom-nom itu. Iya loh, suamiku juga lebih muda. Oh iya Pak Deyo sih, gara-gara kumpul Pak Deyo sih kayaknya. Iya, kalau kita kumpul orang muda itu spiritnya akan tetap menyala. Bukan berarti aku nggak mau kumpul yang tua ya, aku punya komunitas. Nah, satu hal lagi yang bikin spirit tetap menyala itu adalah jangan pernah berhenti bercita-cita. Jadi terus nguripi impian. Iya. Aku ini walaupun sudah hidup kelihatannya orang bilang tuh, "Mbak, kamu sudah tinggal di tempat yang menyenangkan di Oma Padma di tengah kebun." Itu belum. Bagiku belum berakhir. Aku masih pingin bikin perpustakaan yang besar, masih pingin bikin penginapan, keinginannya masih banyak. Masih banyak. Bahkan studinya bojoku aja belum ada pintunya. Jadi musola aja belum ada. Alasanku kalau musola karena dekat masjid. Tapi kan harus ada ya, kadang orang malas ke masjid gitu, terutama ibu-ibu. Aku masih kepingin bikin semacam
aku ini kan ngumpuli UMKM ya, ngumpulkan UMKM Di sekitar situ, sekitar Roma Padma. Jadi kalau aku dapat pesanan oleh-oleh dari tamu Padmatur, aku ambilkan dari tetangga-tetangga yang kayak ada keripik usus, keripik tempe, bumbu pecel, apalagi kue-kue yang sekiranya pantas gitu, yang packagingnya. Karena ada packagingnya yang biasa saja, itu aku kasih masukan, mereka ganti. Tolong diganti yang begini, packagingnya begini. Nah, akhirnya aku ambilkan. Jadi kalau ada tamu Padmatur yang ke Surabaya loh ya, ke Surabaya atau Malang, biasanya pesan oleh-oleh itu sebagian aku masuki produk UMKM di sekitar Omah Padma, supaya Jadi berdaya sama. betul. Jadi konsepku Omah Padma itu adalah community development. Jadi kalau datang ke Omah Padma, Mbak Wina aku mau makan siang, minimal 4 orang kami layani. Yang masak siapa? Para tetangga. Jadi kadang orang badi, orang masalah. Penting everybody happy. Gitu. Jadi bisnis yang dijalani Mbak Wina itu ada Oma Padma, ya, ada Padmatur, ada Padma Media. Padmedia. Padmedia. Padma itu apa tuh? Teratai. Teratai. Oh iya. Padma itu teratai. Jadi teratai itu kalau di Buddhis itu lambang, Yaitu tempat Dewi Kuan Im ya, Semeti di atas gunung Teratai. Iya, dan biasanya ketika mau mengaktifkan cakra mahkota itu yang dibayangkan juga teratai dengan ribuan warna di sana. Iya. Ini keren. Mbak Win, kasih saran, masukan atau semangat lah untuk para perempuan di luar sana. Saiki urip iku kan gak gampang ya. After pandemi itu kan banyak orang yang harus berjuang untuk membenahi kehidupannya. Kasih semangat untuk mereka biar bisa seceria dirimu. Aku bukan motivator apa ya? Saya itu di dalam menjalani hidup itu konsep saya tuh mengalir, tapi ora kentir. Ngalir ning ora kentir. Iya. Ngeli ning ora keli. Iya. Orang Jawa gitu ya. Betul. Jadi saya dalam hidup ini mengalir saja. Artinya ya kita ada takdir ya. Kalau di dalam Islam itu kan ada takdir Allah, ya kita ngikuti. Saya ditakdirkan untuk punya suami yang lebih muda, alhamdulillah. Saya ditakdirkan untuk tinggal di desa, beli tanah yang murah dan luas, alhamdulillah. Tetapi semua itu ternyata, Mbak, ada di dalam impian. Apa yang saya alami sekarang ini, apa yang terjadi dalam hidup saya sekarang, itu sudah terjadi dalam impian saya di puluhan tahun yang lalu. Bahkan ketika saya kanak-kanak. Rumah saya dulu waktu kecil tidak punya halaman. Jadi buka pintu langsung jalan raya. Padahal itu di desa. Waktu itu bapak itu adalah tokoh yang sangat disegani, yang bertanya pada bapak saja kita segan, ya kan? Tapi saya batin gini, saya tidak bertanya pada bapak, mengapa kok kita nggak punya halaman? Saya lebih baik bercita-cita bahwa suatu saat ketika saya sudah punya uang, saya sudah bekerja, saya akan membeli tanah yang luas supaya saya bisa mengoleksi tanaman, saya punya kebun, saya bisa piara bunga-bunga, piara hewan-hewan untuk melengkapi hidup saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya kambing 5, bebek 11, ayam, merpati 60, kucing 23. Itu yang menemani saya sehari-hari di Omah Padma. Lalu konsep hidup yang bagaimana supaya kita tetap positif, tetap spiritnya tetap ada dan kita tetap positive thinking. Nomor 1 itu adalah percaya bahwa kalau kita, orang Jawa tuh ada gini,
nek ora obah ora mamah. Ya kan? Jadi saya percaya bahwa ketika kita bergerak pasti kita bisa earn something gitu ya. Namanya mendapatkan sesuatu, earn something itu bukan hanya uang, bukan hanya peseh ya. Iya. Persahabatan Peseh kita itu peseh duit itu ya. uang ya. Jadi ketika kita bergerak itu ya otaknya, ya fisiknya. Ketika kita bergerak kita akan mendapatkan sesuatu. Kita bergerak kemana? Bergerak mengelilingi apa? Nah, itu yang harus kita mengalir tapi Enggak kintir. tidak kintir. Jadi kita bergerak mengikuti lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu siapa? Diri kita sendiri yang tahu lah ya. Lingkungan positif yang mau kita tempat kita tawaf. Kita tawaf di lingkaran yang positif. Itu adalah orang-orang yang memberi energi positif pada diri kita. Itu semua akan menghasilkan banyak hal. Uang itu hanyalah bonus, tetapi sinergi yang positif atau apa ya, silaturahmi dalam Islam, energi yang positif, itu akan menghasilkan banyak hal. Banyak silaturahmi, banyak rezeki, banyak bergerak, banyak rezeki. Seperti halnya kalau kita bangun pagi, rezekinya orang dipatah ayam. kata Itu orang tua dulu. Itu betul itu. Jadi kurang lebihnya kita harus bergerak gitu ya. Bergerak. Harus terus bergerak Dan berpikiran positif. dan berpikir positif. Wah, keren. Kelihatannya itu banget. sepele loh Mbak. Itu ada yang bilang itu sulit. Tapi bagiku tidak. Berpikiran positif contohnya sederhana saja. Aku nggak punya uang sekarang. Besok aku pasti punya. Caranya gimana? Nggak tahu. Bergerak saja. Melakukan sesuatu yang positif. Pasti nanti nemu. Ada Ya yang- itu, yang penting gerak. Kalau gerak itu ya pasti ada hasilnya nanti. Betul. Dan berkat Tuhan itu kan nggak hanya duit ya. Betul. Duit itu hanya Duit bonus. itu hanya bonus. Seru banget ngobrol sama Mbak Win, tapi aku masih simpan beberapa pertanyaan untuk sesi selanjutnya. Aku mau ngulik tentang Pat Media dan bagaimana perempuan-perempuan itu belajar menulis, mengaktualisasi dirinya dengan cara menulis, dan itu bisa jadi salah satu treatment terapi. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Dadah.